Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, semoga Ananda masih tetap sehat, masih tetap semangat dalam penerimaan materi sebentar, karena walaupun masa ini masih kasus COVID masih meningkat, ya kita hanya bersabar, kita hanya berdoa, tetap berdoa kepada Allah agar semuanya bisa terhindar dari hal-hal yang kita tidak inginkan melalui COVID ini. Ya, jadi pada kesempatan ini masih kita tetap melaksanakan pembelajaran daring karena belum ada izin untuk kita tatap muka, khususnya di kelas PDP ini yang kelas 10 dengan kelas 11. Ya, kalau kelas 12 ya saya kira sudah diizinkan, dan itu sudah melalui proses pembelajaran sekaligus dia itu menghadapi ujian. Ya, makanya diharapkan Ananda itu masuk asrama untuk mengikuti tatap muka. Jadi anak-anakku sekalian, untuk kelas 10 tetap bersabar ya, dan patuhi tata aturan pemerintah, karena kita ini ya masyarakat biasa harus patuh kepada pemerintah. Oke lah anak-anakku sekalian, sebelum kita mengawali materi qiraah pada pertemuan yang ke-6 ini, mari kita dulu bersama-sama membaca doa agar ilmu yang kita peroleh nantinya ini bisa bermanfaat sekaligus bisa berbarakah untuk kita sendiri dan untuk orang lain. Ya, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa halul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma zidna ilman warzuqna fahman sahiha. Amin. Allahumma amin. Ya. Anak-anakku sekalian, pada pertemuan kita sekarang ini kita masuk pada bagian al-qiraah. Jadi materi kita ini tidak sama dengan materinya yang di Madrasah Alia Putri. Kalau di Madrasah Alia Putri itu kalau masalah qiraah panjang sekali materinya. Ya, kalau kita ini ya pendek tetapi sekaligus dengan terjemahannya, sekaligus dengan pertanyaannya yang sangat sederhana dari bacaan yang sederhana pula itu. Jadi mudah kita pahami, karena kalau terlalu panjang materinya ya otomatis juga mempergunakan waktu yang lama, bisa juga membosankan buat Nanda semua. Mana lagi apalagi pembelajaran lewat daring ini, mana lagi pelajaran-pelajaran yang lainnya. Tapi ya kita tetap jalani seperti itulah ya. Jadi anakku sekalian, untuk materi kita saya baca bagian kiraannya ya. Itu jadi sebelumnya dulu saya sampaikan juga kepada anakku bahwa materi yang terkirim itu yakni pada halaman atau catatan pada halaman 8 dan 9, mungkin di situ ada kesalahan buat saya ya, karena dua kali saya foto. Jadi yang di nomor 8 itu lembaran nomor 8 itu juga yang di lembaran nomor 9. Jadi cukup satu yang disalin ya, karena sama aja materinya. Ya, berarti itu kesalahan saya. Mohon maaf untuk Ananda semua. Jadi kita masuk. Iya. Saya baca ya. Ini sederhana sekali. Usratu Ahmad la tanamu yaumal utlati
Usratu Ahmad la tanamu yaumal utlati. Toha yaknusu ghurfatal julusi wa Fatimatu taknusu ghurfatal naumi wa Fatimatu taknusu ghurfatan naumi wa Ahmadu yagasilul malabisa wa Ahmadu yagasilul malabisa wa Latifatu takwil malabisa wa Latifatu takwil malabisa wal jaddatu tagasilul atbaqa wal jaddatu tagasilul atbaqa. Bisa juga di situ sama, no? Ya. Wal jaddu yaqra'ul qur'ana. Wal jaddu yaqra'ul qur'ana. Ya. Ini betul-betul sederhana sekali kata-katanya, mudah dipahami ini. Kemudian kosakatanya itu ya kosakata umum, ya, mudah kita dapatkan artinya, kita pahami artinya. Ya, saya terjemahkan. Usratu Ahmad, keluarga Pak Ahmad. Keluarga Pak Ahmad la tanamu yaumal utlati. Tidak tidur pada hari libur. Tidak tidur pada hari libur. Toha, jadi ada namanya, anaknya yang bernama Toha. Coba lihat gambar itu, perhatikan gambarnya. Toha yaknusu ghurfatal julusi. Ya, Toha sedang menyapu ruang tamu. Ya, itu ada gambar satu. Ada sapu, tangkai sapu yang kita lihat dia pegang, berarti itu yang dimaksud. Toha yaknusu ghurfatal julusi. Wa Fatimatu taknusu ghurfatan naum. Ya, itu ada di sebelahnya, ada pakai kudu. Itu Fatimah, itu dianggap Fatimah. Wa Fatimatu taknusu ghurfatan naum. Dan Fatimah sedang menyapu di ruang tidur. Ya, berarti ini kayaknya ini bagi-bagi tugas, ya. Toha bertugas di bagian tamu, ruang tamu, dan Fatimah bertugas di ruang tidur. Ya, lanjut. Wa Ahmadu yagasilul malabisa. Ya, dan Ahmad sedang mencuci pakaian. Ahmad sedang mencuci pakaian. Wa Latifatu takwi al malabisa. Dan Fatimah menyetrika pakaian, sedang menyetrika pakaian. Sedang menyetrika pakaian. Wal jaddatu tagasilul atbaqa. Nenek, ini nenek berarti perempuannya, nenek perempuan sedang mencuci alat dapur. Al-atbaqah. Ya, bisa mencuci piring-piring asaman, ya. Cuci piring-piring atau bahan-bahan dapur, al-atbaqah. Wal jaddu yaqra'ul qur'ana. Dan kakek sedang membaca Al-Qur'an. Dan kakek sedang membaca Al-Qur'an. Ya. Itulah materi qiraah yang sangat sederhana, dan Ananda harus perhatikan fiil-fiil yang ada pada bacaan tadi. Yang pertama adalah la tanamu. Ya. La tanamu. Karena itu dianggap kamu itu adalah keluarga Ahmad, maka dia pakai huruf mudhari ta. Tanamu. Kemudian fiil mudhari yang kedua yaknusu. Kenapa yaknusu bukan taknusu? Karena yang dimaksud di situ adalah Toha sedang menyapu. Toha itu adalah laki-laki.
Berikutnya takenusu, ini sama-sama nyapa tetapi ini pakai ta. Kenapa pakai ta? Karena Fatimah yang dimaksud di situ membersihkan kamar tidur. Berikutnya yagasilu, memakai lagi yagasilu ya. Kenapa bukan ta? Karena yang dimasukkan di sini adalah Ahmad. Ahmad itu adalah laki-laki. Kemudian Latifah takwi. Itu takwi. Itu adalah laki-laki, perempuan. Makanya dia pakai takwi. Wal jaddatu tagasilu. Ini perempuan. Kemudian yakra'u adalah laki-laki. Jadi kalau misalnya dalam bacaan ini kita semua pakai yang laki-laki, ya kita coba. Ya, misalnya Usratu Ahmad la tanamu yaumal utla. Taha, perhatikan. Taha yaknusu gurfatal julusi. Wa Muhammad yaknusu gurfatan naumi. Wa Ahmad yagasilul malabisa. Wa Abdullah yakawi al malabisa. Wal abadu yagasilul atbaka. Wal amru yakra'ul qur'ana. Itulah kalau yang memakai tanda untuk laki-laki. Ya, ini ada muncul pertanyaan di bawah, terdiri dari 6. Ya, Madza yaf'alu Thaha? Apa yang dilakukan Thaha? Madza taf'alu Fatimah? Apa yang dilakukan Fatimah? Madza taf'alu Latifah? Apa yang dilakukan Latifah? Madza yaf'alul jaddu? Apa yang dilakukan nenek? Kakek ya? Apa yang dilakukan kakek? Madza taf'alul jaddatu? Apa yang dilakukan nenek? Madza yaf'alu Ahmad? Dan apa yang dilakukan oleh Ahmad? Ya, sekira jawabannya ada semua di atas ya. Coba kita mulai. Madza yaf'alu Thaha? Kita ambil lagi namanya Thaha. Thaha yaknusu ghurfatal julus. Yang kedua, Madza taf'alu Fatimah? Ya, kita ambil lagi namanya Fatimah. Fatimah taknusu ghurfatal naumi. Nomor 3, Madza taf'alu Latifah? Ya, kita ambil lagi. Latifah taqwi al malabisa. Madza yaf'alul jaddu? Apa yang dilakukan nenek? Maka kita sebut al jaddu yaqra'ul qur'ana. Madza taf'alul jaddatu? Al jaddatu tagasilu al atbaqa. Madza yaf'alu Ahmad? Ahmad yagasilu al malabisa. Ya, jadi seperti itu. Ini sama pertanyaannya, kemudian dijawab sesuai dengan bacaan yang di atas. Tadrib berikutnya. Iya. Yastaigizu tahirun indal fajri wa yatawaddau fil baiti wa yashabu ilal masjidi yusalli zahirun fajra fil masjidi. Zahirun yaqra'ul qur'ana wa la yanamu ba'da shalah. Ya, wa la yanamu ba'da shalah. Saya terjemahkan, perhatikan. Anda sudah tahu artinya ya tidak usah diartikan. Nggak bisa habis tinta pulpen ya. Kalau ataukah bisa juga ya kata-kata yang tidak ditahu saja artinya, supaya Anda terlatih selalu tidak melihat maknanya yang di setiap kata itu ya. Saya mulai. Yastaikizu tahirun indal fajri. Ya, tahir sedang bangun pada saat fajar. Jadi ini tidak terlambat. Pada saat fajar ya, tahir itu sudah bangun, sedang bangun. Wa yatawaddau fil baiti. Ini masih memakai huruf ya dalam yatawaddau, karena yang dimasukkan di sini yatawaddau adalah tahir ya. Wa yatawaddau fil baiti, dan dia berwudu di rumah. Lanjut.
Wa yashabu ilal masjidi. Ini masih memakai huruf ya pada fi'il mudhari ini. Kenapa? Karena masih tahir yang dimaksud. Nah, dia pergi ke masjid. Yusalli tahir al-fajra fil masjidi. Tahir salat fajar di masjid. Masih memakai iya pada fi'il mudhari itu. Tahirun yaqra'ul qur'ana. Yaqra'u, karena yang dimaksud tahir. Tahir sedang membaca Al-Quran. Wala yanamu ba'dal sholati, dan dia tidak tidur setelah sholat. Ya, tidak ada istirahat sesudah sholat subuh. Ya, langsung persiapkan diri untuk beraktivitas. Banyak aktivitas yang bisa kita lakukan. Ya, muncul pertanyaan. Mata yastaiqizu tahir? Ya, aina yatawaddau? Ila aina yasabu? Aina yusallil fajra? Hal yanamu ba'da sholati? Madza yaf'alu ba'da sholati? Ini beberapa pertanyaan, ada namanya pertanyaan yang muncul pada latihan qiraah yang ini yang sedang kita baca ini ya. Mata yastaiqizu tahir? Kapan bangun tahir? Kejawabnya tahir yakunusu, atau bisa yakunusu tahir innal fajri. Aina yatawaddau? Nomor 2. Aina yatawaddau? Yatawaddau fil baiti. Ila aina yasabu? Tahir yasabu ilal masjidi. Aina yusallil fajra? Tahir yusalli al fajra. Hal yanamu ba'da sholati? La. Tahir la yanamu ba'da sholati. Madza yaf'alu ba'da sholati? Apa yang dia lakukan sesudah sholat? Ya, dia beraktivitas. Huwa apa itu? Tahir yaf'alu fil baiti. Dia bekerja sesudah sholat itu dia bekerja di rumah. Jadi dia punya aktivitas di rumah. Jadi dia tidak melakukan tidur sesudah sholat karena banyak aktivitasnya. Jadi inilah yang merupakan dua bentuk bacaan yang singkat, padat dan sederhana, mudah dipahami, sekaligus dengan muncul pertanyaan dari qiraah itu, dan kita juga sudah bahas, tinggal Anda mengulang-ulangi. Oh, seperti ini model pertanyaannya, maka jawabannya seperti ini ya. Ada beberapa kata tanya yang dipakai, ada kata mata, maza, aina, ila aina, hal, maza itu. Jadi kalau ini kata tanya yang kita mau perhatikan dengan mengembangkan memperadat yang ada, ya saya kira sangat baik, sangat baik ya. Nah, saya mensupport dari kegiatan-kegiatan itu kalau toh Ananda siap untuk mempraktekkan dengan mempergunakan kata tanya yang sudah kita bahas ya. Nah, saya kira demikianlah pemaparan materi saya. Mudah-mudahan Ananda bisa memahaminya, Ananda bisa betul-betul paham dan mengamalkan dari bacaan-bacaan itu. Artinya mengamalkan dalam hal mempraktikkan materi bacaan dengan membahas pertanyaan-pertanyaan yang muncul dari setiap bacaan yang sangat sederhana itu. Saya kira demikian yang saya paparkan pada kesempatan ini. Semoga bermanfaat. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wa sada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.